Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita kembali belajar dari Alkitab, khususnya surat Petrus yang pertama. Surat Petrus merupakan bagian daripada surat umum. Surat yang ditujukan kepada banyak gereja. Khususnya surat 1 Petrus ini ditujukan kepada gereja-gereja yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mari kita menelusuri latar belakang dari surat ini. Latar belakang yang pertama, dimulai adanya hubungan yang baik antara kekristenan dan politik, di mana kerajaan Romawi masih bertoleransi. Asalkan suatu agama tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Sehingga pada momen-momen itu, kekristenan mulai berkembang, bertumbuh, dan menyebar di berbagai tempat. Namun, yang kedua, ada banyak orang Kristen yang berasal dari Judaisme. Mereka meninggalkan Judaisme dan percaya, mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus, Yesus adalah Allah, Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Mesias yang disembah dan diagungkan. Ini menimbulkan ketegangan. Pada periode berikutnya, pada dekade selanjutnya, ada ketegangan yang baru antara kekristenan dengan pemerintahan kerajaan Romawi, khususnya di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Di mana kaisar ini bukan hanya mencemooh tetapi juga memfitnah kekristenan. Saat itulah gereja mulai menyadari keadaan yang menegangkan dan menakutkan, khususnya kebrutalan dari Kaisar Nero. Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus untuk menjawab segala keadaan demikian, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Kristen sebelumnya. Surat ini ditujukan untuk jemaat non-Yahudi. Dapat kita lihat dari apa yang ditulis pada pasal 1 ayat 18, pasal 2 ayat 9, pasal 4 ayat 3. Di balik apa yang dituliskan, ada bayang-bayang penindasan dan pengancaman terhadap gereja Tuhan. Dan ini menjadi tema penting berkaitan dengan penderitaan orang-orang percaya dan kasih karunia Allah atas umatnya. Siapakah penulis dari surat Petrus ini? Penulisnya adalah Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus, yang dipanggil sewaktu ia masih sebagai nelayan. Petrus dipanggil menjadi Rasul Kristus melalui berita yang disampaikan oleh saudaranya Andreas. Ia pernah menyangkal Yesus Kristus sebanyak 3 kali ketika Kristus disidang. Padahal sudah lebih dari 3 tahun Petrus dimuridkan dan melihat, menyaksikan, belajar dari Tuhan Yesus. Bahkan sempat kembali lagi menjadi nelayan di Galilea setelah Yesus Kristus disalibkan. Namun kita tahu bahwa Tuhan sudah mendoakannya. Setelah kebangkitannya, ia kembali menjumpai Petrus dan sekaligus mengutusnya menjadi gembala bagi domba-dombanya. Tuhan memenuhi hatinya dan Petrus diberikan kasih karunia. Pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, seperti yang dijanjikan Bapa dan dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Rasul Petrus berkhotbah dengan penuh keberanian, dengan penuh kuasa dari Roh Kudus di Yerusalem. Ribuan orang mendengarkan khotbahnya, dan ada 3.000 orang yang bertobat, yang memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus adalah rasul yang pertama yang memulai pemberitaan Injil kepada orang non-Yahudi. Tuhan memberikan perintah kepada Rasul Petrus untuk menjumpai Cornelius dan seluruh keluarganya di Yope untuk menyatakan berita Injil Yesus Kristus dan keselamatan dinyatakan Tuhan. Roh Kudus berkarya
dan Petrus menyatakan kehendak Tuhan melalui apa yang diberitakannya. Surat Petrus ini merupakan surat yang ditulis di Babylon. Di mana di Babylon? Pada pasal 5 ayat 13, pada surat ini, tentu kita dapat menemukan nama Babylon. Tapi ini bukanlah kota atau tempat yang ada di Mesopotamia atau di Mesir. Ini adalah sebutan untuk kota Roma. Suatu kota yang bisa saja dilihat dan dinyatakan sebagai kota yang begitu kacau. Pada saat Rasul Petrus menulis surat ini, Yohanes Markus yang menulis Injil itu juga ada bersama dengan Petrus. Besar kemungkinan pengaruh atau didikan atau proses pemuritan pembelajaran dari Rasul Petrus kepada Yohanes Markus yang telah memperlengkapi Yohanes Markus dan dikaruniakan oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil Markus. Kita lihat bahasa gaya tulisan dari Petrus. Dari surat ini kita bisa memperhatikan bahwa ini mirip seperti surat-surat Paulus, khususnya surat Paulus kepada jemaat di Roma atau di Efesus. Tema daripada isi tulisan ini lebih menekankan kepada penderitaan, tetapi juga harus diperhatikan bagaimana kasih karunia Allah bagi umat Tuhan. Bagaimana kita memahami itu? Lalu kita memberikan topik atau tema dari surat ini, yaitu keselamatan melalui penderitaan. Penderitaan di dalam Kristus. Ada 7 bagian yang dapat kita telusuri dari surat ini. Pembukaan pasal 1 ayat 1 sampai 2, ciri-ciri keselamatan keabadian pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Tuntutan keselamatan kekudusan pasal 1 ayat 13 sampai dengan pasal 2 ayat 10. Sikap orang yang sudah diselamatkan pasal 2 ayat 11 sampai dengan pasal 3 ayat 12. Keyakinan orang yang sudah diselamatkan pasal 3 ayat 13 sampai dengan pasal 4 ayat 11. Nasihat bagi orang yang sudah diselamatkan pasal 4 ayat 12 sampai dengan pasal 5 ayat 11. Dan salam penutup pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dari 7 bagian ini kita dapat mempelajarinya dan memperhatikannya dengan cermat, sehingga kita melihat keutuhan pemahaman dari surat Petrus ini. Pada bagian pertama kita lihat di sini dengan jelas Petrus menuliskan bahwa ia adalah Rasul Yesus Kristus. Suatu pernyataan dan proklamasi kepada orang-orang pendatang yang bisa saja pernah mendengarkan berita Injil dari dirinya, pernah dimuridkan olehnya, atau pernah juga gereja-gereja yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia digembalakannya. Yang kedua yang kita lihat dari salamnya ini, pembukaan ini, bahwa mereka, jemaat, gereja, adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa karya penebusan, keselamatan, itu di dalam rencana Allah yang dikuduskan oleh Roh dan dikerjakan di dalam Kristus supaya setiap gereja, jemaat Tuhan, orang-orang percaya taat kepada Yesus Kristus. Karya Bapa, Anak, Roh Kudus dinyatakan melalui surat ini. Dan tentulah jelas sekali dikatakan orang-orang yang dipilih. Bagian yang berikutnya adalah mengenai keabadian. Ini berkaitan dengan pasal yang pertama ayat 3 sampai 12. Hal-hal yang perlu kita pikirkan dan refleksikan ialah ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan.
Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada kesulitan, hal yang perlu diperhatikan adalah hidup yang penuh pengharapan. Dan menerima bagian yang tidak binasa, kita dipelihara oleh kekuatan Allahnya, karena itulah kita bergembira. Tujuannya dari penderitaan itu adalah pembuktian kemurnian iman. Ini menjadi hal penting bagi jemaat, bagi gereja, bagi orang percaya yang sedang mengalami penderitaan. Penderitaan itu memurnikan iman. Penderitaan itu memiliki nilai lebih tinggi dari apapun. Karena penderitaan yang berdasarkan pada penghormatan, keagungan dari Yesus Kristus. Hal yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan dengan kehidupan yang kudus. Rasul Petrus mengingatkan jemaat gereja untuk hidup kudus. Karena kita diberikan akal, diberikan pengharapan, maka sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang taat, haruslah hidup kudus. Ayat yang ke-15 menjadi ayat kunci dari surat ini berkaitan dengan kekudusan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kudus dikhususkan untuk Allah. Di tengah penderitaan apapun, kesulitan apapun, kesusahan yang sedang dihadapi, tetaplah harus menjaga kekudusan. Berjuang tetap mengkhususkan diri bagi Tuhan. Dan ini menjadi perjuangan yang tidak mudah. Umumnya orang menderita makin lama makin bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Lalu makin tidak menjaga kekudusan. Mencuri atau mencari keselamatan diri supaya tidak teraniaya. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan gereja-gereja yang ada di daerah Asia untuk tetap menjadi hidup kudus. Hal yang berikutnya adalah berkaitan dengan keselamatan. Bagaimana kita sebagai orang yang diselamatkan, sikap kita tunjukkan dengan benar, kita nyatakan dengan baik, dan kita berpusatkan kepada Kristus. Bagaimana kita menyadari itu? Maka di pasal 2 dikatakan di ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan, datanglah kepada Kristus. Seperti yang Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan tentu kita harus punya satu keyakinan yang teguh. Dituliskan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di tengah penderitaan, aniaya, dan kesulitan, ancaman kematian, tetap harus punya keberanian memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil keluar kita dari kegelapan. Inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Paulus tahu betul apa artinya kesulitan dan penderitaan. Petrus pun demikian, menunjukkan bagaimana dia menyaksikan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Dan tentunya juga di tempat-tempat lain. Petrus juga mengatakan, mari kita berjuang. Bungkam kebodohan dan kejahatan itu dengan kebaikan. Selanjutnya bagaimana hidup orang-orang yang diselamatkan. Hubungan dalam keluarga, suami istri, hubungan antara tuan dan majikan. Bagaimana kita bersikap, berkarakter yang benar, yang suci, yang adil. Dan tetap setia di tengah penderitaan. Pasal 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Rasul Petrus memberikan pimpinan, bimbingan, penegasan kepada
gereja Tuhan. Agar tetap hidup penuh dengan kesabaran, penuh dengan keberanian, penuh dengan ketekunan di dalam melakukan kehendak Tuhan dengan kudus. Dan bahkan hidupnya terus-menerus menyatakan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dengan baik, hidup dengan kudus, dengan suci. Dan di pasal yang kelima, Rasul Petrus memberikan dorongan kepada para gembala untuk menyampaikan berita keselamatan dan berita kesaksian bagaimana para penatua itu menasehati sebagai gembala di kawanan domba-domba yang ada di dalam gereja-gereja Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, janganlah dengan paksa tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa surat Petrus ini adalah surat yang dapat memberikan kepada kita pengajaran. Di tengah penderitaan, ada harapan. Di dalam Kristus yang sudah pernah menderita dan menang melawan maut. Di dalam kuasa kebangkitannya, kita boleh menikmati hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus yang hidup, yang menyatakan kemenangan. Dan kita harus hidup di dalam keadilan, kebenaran, dan kesucian. Bagi semua orang, menyatakan kebaikan Tuhan. Dan itulah bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak khawatir terhadap apapun, kesulitan apapun, penderitaan apapun. Kita menjalankan semuanya itu bagi kemuliaan Allah. Karena kita adalah imamat yang raja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.